bahas lagi tentang garis kerezekian, Mas. Di weton minggu legi kemarin ada yang mengatakan benar ya, sesuai dengan apa yang Mas Wahyu katakan. Kenapa bisa benar, Mas? Ini masuknya ramalan atau apa, Mas? Kenapa bisa sesuai dengan apa yang teman-teman alami? Ya tentunya begini, untuk orang yang mempercayai, bisa jadi ketika ada kesesuaian tentu akan merasa bahwa ini tepat, begitu ya Mas ya. Ya, tetapi sebaliknya untuk orang-orang yang tidak percaya, ya kalau yang percaya bisa jadi kebanyakan orang-orang Jawa yang memang masih mempercayai tentang hitung-hitungan weton, hitung-hitungan hari baik, intinya tentang tradisi dan budaya dari Pulau Jawa itu sendiri. Tetapi untuk orang lain di luar Jawa bisa jadi juga tidak percaya. Biarpun ada banyak juga, karena kan keturunan ini sudah ada di mana-mana ya. Keturunan Jawa sudah ada di Madura, ada di Kalimantan, keturunan Batak, keturunan Madura juga ada yang tinggal di Jawa, macam-macam ya. Artinya kita saling, sejauh pengetahuan atau pemahaman ini mungkin bisa bermanfaat baik untuk hidup kita. Saya rasa tidak ada salahnya kita saling bertukar pemahaman atau pengetahuan dalam hal apapun. Nah, kalau kita bicara tentang weton ya, khususnya apa? Berarti hari ini weton apa ya? Coba di Minggu Pahing, Mas. Minggu Pahing. Saya pengen tahu, Mas. Ya, yang jelas gini. Yang jelas ini bukanlah tentang ramalan. Ya. Ini bukanlah tentang penerawangan seolah-olah kita bisa melihat masa depan seseorang, tidak. Sekali lagi, semua penentunya itu kita sendiri. Ya, kita sendiri sesuai dengan keyakinan dan keimanan kita kepada Tuhan yang kita yakini tentunya ya. Ya. Nah, ini hanya tentang sebuah pengetahuan, wawasan yang kita pelajari dari budaya, dari tradisi para leluhur, yang tentunya setiap suku tentu memiliki tradisi dan budaya yang berbeda-beda, kan begitu. Makanya saya kembalikan ini tergantung kepercayaan kita masing-masing. Yang jelas bukan penerawangan, bukan ramalan, Mas. Ini hanya hitung-hitungan saja menurut weton kelahiran, ya. Untuk Minggu Pahing, saya mau katakan bahwa secara kerezekian itu rezekinya bagus banget, tepatnya di usia ya sekitar 30-an. Ya, bahkan bisa sebelum dari itu rezekinya sudah bagus banget. Bisa dikatakan di puncak kejayaan lah, Mas. Lebih dari cukup. Tapi kan kembali lagi, lebih dari cukupnya di sini kan setiap orang beda-beda. Artinya apa? Ya, yang jelas itu terpenuhi dan tercukupilah apa yang menjadi kebutuhan hidupnya gitu, Mas. Itu di usia sekitar 30-an, bahkan bisa terjadi di sebelum 30 juga bisa, karena memang bagus rezekinya. Oke, mungkin nanti teman-teman yang lahir di Minggu Pahing bisa komentar, bener nggak sih apa yang Mas Wahyu sampaikan tadi, rezekinya bagus di usia kurang lebih 30-an tadi ya Mas ya, bahkan bisa terjadi di sebelum di bawah 30. Ya, sebelum 30 tahun. Tapi saya tidak menyampaikan secara detail loh ya, di sini hanya gambarannya kurang lebih begitu. Detailnya kemana berarti Mas? Detailnya nanti konsultasi privat. Konsultasi privat teman-teman ya. Artinya untuk yang mau buka usaha, untuk yang mau memulai sebuah bisnis, itu di usia-usia itu bagus sekali, karena memang rezekinya lagi bagus-bagusnya. Oh, berarti ini bisa dijadikan bahan pertimbangan juga ya, ketika kita mau melangkah ke depan ya, misal mau buka usaha juga ya. Sangat. Karena begini, kita mau memulai sebuah bisnis, sebuah usaha, apapun itu, tidak cukup hanya bermodalkan misalkan dari satu faktor, misalkan tentang kita ngerti tentang manajemen misalkan. Ada faktor lain, keahlian. Tapi nggak cukup hanya dengan faktor keahlian. Di situ dibutuhkan faktor mental kita. Betul nggak? Betul. Ada juga faktor keuangan untuk modal. Termasuk untuk yang percaya, ada juga dari segi faktor tentang hitung-hitungan hari baik atau weton kelahiran. Supaya ketemu hokinya atau cocoknya usaha di bidang apa sesuai dengan unsur kelahirannya. Itu kalau untuk orang Jawa, untuk orang-orang yang percaya, itu bisa dipelajari, Mas. Oke. Nah, kalau di usia 30-an ya, bahkan sebelumnya juga bisa terjadi bagusnya, kan tetapi Mas Wahyu juga menyampaikan bahwa rezeki ini juga ada pasang surutnya, Mas. Ya, jelas rezeki selalu ada pasang surutnya, ada naik, ada turun, Mas.
Itu pasti, tidak bisa dipungkiri. Oke, kira-kira di usia berapa Mas teman-teman yang lahir di Minggu Pahing ini akan merasakan fase yang nggak baik secara kerezekian? Minggu Pahing. Ya, ini hati-hati untuk Minggu Pahing, tapi bukan untuk dipercaya. Ini hanya kita sharing saja ya, kita saling bertukar pengetahuan atau wawasan. Nanti teman-teman tinggal merenungkan, dan apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan, mungkin begitu ya, supaya lebih hati-hati. Istilahnya untuk kontrol lah, sebagai rem kita. Untuk weton kelahiran Minggu Pahing, hati-hati kalau sudah menginjak usia di 36 ke atas. Pokoknya sudah harus hati-hati banget. Nah, hati-hati ini tentu banyak faktor ya Mas ya. Banyak faktor. Dalam segala halnya pokoknya harus hati-hati. Mau melangkah dipertimbangkan, mau bisnis, mau usaha, mungkin mau menjual sesuatu, harus dipertimbangkan peruntukannya, dipertimbangkan mungkin baik buruknya, untung ruginya, dan lain sebagainya. Intinya kontrol saja. Tidak untuk dipercaya, tapi saya hanya mengingatkan untuk hati-hati karena di usia 36 ke atas akan menghadapi situasi yang bisa dikatakan sulit juga, berat juga, karena akan menghadapi fase yang lumayan panjang di mana rezekinya ini akan surut. Surut bukan berarti rezekinya mengecil, bukan, tetapi dampak yang dirasakan itu nanti akan tidak bagus. Nah, tentu ini kalau sampai salah melangkah ya kita jadi bisa punya beban hutang misalkan, atau usaha kita bangkrut, jatuh, atau mungkin kita keluar dari pekerjaan, macam-macam. Pokoknya banyak lah. Yang jelas ini hanya mengingatkan, nggak ada ruginya, nggak ada salahnya. Ya, kalau kita mau mendengarkan nasihat, yang mana nasihat ini tujuannya untuk kebaikan teman-teman, bukan kebaikan saya. Untuk hati-hati, waspada di usia tersebut, di usia 36 ke atas. Ya, jadi dampak ya, bukan besar kecilnya pemasukan, akan tetapi dampak ya, seperti yang Mas Wahyu jelaskan tadi. Biarpun besar kecilnya pemasukan ini tentu kan berpengaruh, tapi kalau kita mau menilai dari besar kecilnya pendapatan atau pengeluaran, ini kan setiap orang beda-beda Mas. Pendapatan 100.000 sehari menurut saya sudah besar, tapi belum tentu menurut teman-teman. Pengeluaran sehari 100.000 menurut saya sudah luar biasa besar, tapi belum tentu menurut teman-teman. Tentu kan ini hanya cara pandang yang berbeda saja. Jadi menurut saya dampak secara luas itu, dampak yang kita rasakan itu tidak bagus gitu, secara kerezekian. Iya, di usia 36 ke atas nggak bagus. Kira-kira bagus lagi di usia berapa Mas? Nanti dilihat lagi. Nggak dibongkar di sini ya. Ya kan ini hanya apa ya istilahnya sharing saja untuk menambah pengetahuan, wawasan, siapa tahu bermanfaat. Jadi kita bisa lebih hati-hati dengan keuangan kita, hati-hati dengan rezeki yang kita dapatkan, termasuk dengan usaha kita, dengan pekerjaan kita, karena memang tidak bisa dipungkiri. Yang namanya rezeki itu ada pasang surutnya, ada naik turunnya, itu tidak bisa dipungkiri. Rezeki itu bukan hanya diukur dari seberapa besar pendapatan kita, tapi kadang ya mungkin pendapatannya tidak seberapa, tapi pengeluaran kita ini kecil sekali. Nah, di situ sebetulnya ketika ada sisa, itu namanya rezeki kita bagus. Tapi sebesar apapun pendapatan yang kita terima, ketika pengeluarannya jauh melebihi, luar biasa besar, dan ujung-ujungnya habis rezeki yang besar ini tadi, kita nggak dapat sisa, atau bahkan kita minus Mas, itu namanya rezeki kita juga lagi nggak bagus. Oke, teman-teman kelahiran Minggu Pahing nanti bisa berkomentar ya, benar nggak apa yang Mas Wahyu sampaikan? Yang jelas begini Mas, anggap saja ini bercandaan begitu ya. Bercandaan tapi mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk yang memang mau menambah wawasan dan pengetahuannya. Karena ini bukan tentang ramalan atau ilmu penerawangan, tidak, tapi ini hitung-hitungan tentang weton kelahiran menurut orang